sahabat muda, adik-adik, dan ibu bapak yang terkasih, salam jumpa. Nama saya Angel. Dan saya Nielsen. Senang sekali bisa berjumpa dengan bapak, ibu, adik-adik, dan sahabat muda. Saya dan Nielsen akan mengantarkan Anda sekalian untuk mengenal lebih dekat Museum Biara Suster Ursulin Santa Maria Jakarta. Museum Santa Maria Jakarta ini dibuka pada tanggal 6 Februari 2011 dan diprakarsai oleh Suster Ingrid Widiningsih dan diresmikan oleh Romo Paroki Katedral, yaitu Romo Brata Kartono SI. Apa tujuan utama didirikan museum ini? Tujuannya adalah menjadi living heritage. Museum Biara dan Asrama Sekolah Putri pertama itu hidup dan berlangsung sampai sekarang. Dan museum ini menyajikan sumber informasi sejarah bagi masyarakat pada umumnya dan juga bagi siswa Katolik khususnya. Kapan tepatnya Suster Ursulin datang ke Indonesia? Pada tanggal 7 Februari 1856. Wah, sudah lama sekali ya. Bahkan orang tua kita belum lahir, biara ini sudah ada. Nyata bahwa museum ini menjadi bukti keberadaan Suster Ursulin di Indonesia dan segala karya kerasulannya. Benar, malahan sekolah dan asrama putri juga sudah ada waktu itu. Bayangkan, saat Indonesia belum merdeka, Suster Ursulin sudah mulai merintis pendidikan dasar bagi anak-anak dan remaja putri. Dan tetap berlangsung sampai sekarang. Maka benar apa yang pernah dikatakan Santa Angela sendiri, yaitu jika Tuhan yang pertama menanam, siapa yang dapat mencabutnya? Buih air laut yang mengalunkan bahtera ketujuh Suster Ursulin ke Batavia 150 tahun lalu menjadi saksi alam ketika ketujuh perempuan yang diutus itu membentangkan ketujuh warna pelangi kasih di Nusantara. Suka duka bagai mendung dan terang yang berpadu membias warna hingga detik ini. Tetap satu tujuan, segalanya demi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Tarekat Ursulin adalah tarekat suster tertua di Indonesia. Para pengikut Santa Angela Merici ini tiba di Indonesia ketika Jakarta masih bernama Batavia. Kedatangan mereka di Indonesia berawal dari permintaan Monsinyur Petrus Maria Franken sebagai Vikaris Apostolis Batavia kepada seorang imam projo di Belanda yang meminta keterlibatan para suster Ursulin dalam pendidikan anak-anak perempuan. Hingga berlayarlah ketujuh suster mengarungi lautan dipimpin Suster Ursula Mertens. Pada waktu itu, rute pelayaran ke Nusantara harus melewati Semenanjung Harapan Afrika. 4,5 bulan lamanya ketujuh suster melewati hari di tengah lautan dengan kapal Herman hingga menjejakkan kaki mereka di Batavia, tanah terjanji bagi mereka pada tanggal 7 Februari 1856. Ujian berupa pelayaran panjang yang melelahkan rupanya belum cukup bagi kelompok kecil ini. 4 hari setelah kedatangannya, salah satu suster, yaitu Suster Emmanuel Haris, meninggal dunia karena kelelahan akibat pelayaran panjang. Tinggallah 6 suster yang harus berjuang memulai karya di tanah yang begitu asing dengan berbagai tantangan silih berganti. Semangat mengabdi pada sesama dan kekuatan cinta keibuan mengalahkan segala rintangan yang ada. Makin hari, makin banyak anak yang membutuhkan pendidikan datang pada mereka. Sekolah pertama diselenggarakan antara lain taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan kursus yang mendukung tumbuh kembangnya pendidikan dasar. Kerasulan biara pertama terus berkembang dan dilanjutkan kerasulan kedua di biara Jalan Pos nomor 2. Menurut kamu, bagaimana video tadi? Luar biasa. Bayangkan jika Suster Ursulin tidak ada di sini, mungkin kita juga tidak ke sini. Bayangkan, perempuan-perempuan pemberani yang rela datang dari jauh dan menempuh perjalanan panjang melelahkan
dengan mempertaruhkan nyawanya. Memang mereka mengikuti semangat pendirinya yaitu Santa Angela Merici dengan semboyannya Soli Deo Gloria atau hanya demi kemuliaan Tuhan. Biara Santa Maria adalah biara pertama bagi para suster Ursulin datang ke Indonesia. Pada tanggal 6 Februari 2011, museum itu mulai diresmikan dan diberkati. Saat itu tepat 155 tahun Biara Santa Maria berdiri. Sebagai pemimpin komunitas, saya ingin melestarikan sejarah sekolah dan biara Santa Maria. Museum Santa Maria in Jakarta is a very special and very unique museum. It is an interesting mix of a spiritual place in a beautiful set of buildings, monumental buildings. It is a living museum as well, since it is on the premises of the convent, which is now one of the important educational centers of Jakarta. And it is a word of a very vital multicultural and multi-religious society, which Indonesia is nowadays. Ngomong-ngomong, kita belum memperkenalkan secara detail Museum Santa Maria ini. Ya betul, kita akan ajak para pengunjung untuk keliling dan lihat sekilas isi-isi dari ruangan di museum ini. Yuk, yuk! Pertama, kita akan masuk ke ruang Santa Angela. Kita akan jumpai cerita dalam gambar tentang riwayat Angela Merici. Sampai dengan kedatangan para pengikutnya, Suster Ursulin pertama ke Batavia. Lalu, kita masuk ke ruang misi. Semua peninggalan di ruang ini menceritakan betapa majemuknya relasi, luasnya karya, jauhnya jangkauan tugas para suster. Ada banyak makna dalam peristiwa di balik semua artefak itu. Keluar dari ruangan, kita akan menjumpai replika ruang makan atau dining room dengan kelengkapan peralatan makannya. Tradisinya masih berlanjut hingga sekarang. Di sampingnya, ada ruang rekreasi. Ruang ini juga merupakan ruang rekreasi para suster waktu itu. Di situ, ada banyak lemari ukiran kuno dan seluruh isinya merupakan warisan para suster pendahulu. Semua artefak itu digunakan dalam hidup dan karya sehari-hari para suster di biara, di asrama, maupun di sekolah. Setiap hari, setelah makan malam, para suster melakukan rekreasi bersama di galeri ini. Saat itulah kesempatan para suster saling berkomunikasi setelah seharian hening. Meja panjang dan berbagai permainan menjadi media komunikasi. Lalu, biasanya rekreasi ditutup dengan doa malam bersama. Di dekat ruang rekreasi, ada replika ruang studi. Ruang ini biasa digunakan oleh para suster yang masih merupakan student atau pelajar yang mempunyai tugas belajar. Berbagai sarana belajar, selain koleksi buku, juga ada mesin ketik dan lampu belajar. Ruang berikut adalah ruang visualisasi dan peragaan tentang baju, foto-foto, film, dan sebagainya. Ruang ini akan menjadi ruang pengembangan media audiovisual bagi para alumni. Kita masuk ke kantor suster kepala. Ada meja kerja, kursi, mesin ketik kuno, koleksi buku, dan juga almari penuh arsip. Di samping kantor, ada replika ruang tidur, tempat di mana seluruh kegiatan dimulai dan diakhiri. Tempat tidur, lemari pakaian, bangku doa, koper, dan alat cuci muka. Berikutnya adalah ruang liturgi. Ruang ini berisi sejarah liturgi gereja dari awal kedatangan hingga sebelum Konsili Vatikan II dan sesudahnya. Semuanya pernah digunakan sesuai dengan masanya. Masih ada satu ruangan lagi yang tidak kalah penting, yaitu ruangan relikwi.
religi adalah peninggalan orang-orang yang suci. Dan memang harus difoto karena kalau kita melihat di museumnya, kita tidak akan melihat jelas. Benda itu hanya mungkin 3 mili kali 3 mili. Kaca, dalamnya ada sehelai rambut, potongan gigi, potongan kain, dan sebagainya. Intinya adalah memang banyak koleksi museum memang harus ditampilkan oleh foto karena dengan mata telanjang sulit untuk melihat detailnya. Iya benar sekali. Di ruang ini tersimpan semua relikwi atau bagian dari para kudus yang dikukuhkan dengan sertifikatnya. Di sini, para pengunjung dapat menyempatkan diri untuk berdoa sejenak melalui perantaraan para kudus, terlebih yang memakai nama baptis. Nah, itu semua adalah penjelasan dari kami tentang Museum Santa Maria ini. Museum Santa Maria sudah bergabung dengan Asosiasi Museum Indonesia atau AMI DKI. Sejak itu, Museum Santa Maria Jakarta sudah dibuka untuk umum. Museum ini termasuk salah satu museum yang sangat unik dan menjadi bagian dari perjalanan keagamaan di negara Indonesia. Jadi amat sayang jika museum ini tidak pernah dikunjungi atau tidak pernah dihargai kehadirannya. Jadi boleh berkunjung dan membantu museum ini untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Luar biasa ya, semoga dengan informasi ini semakin banyak anak-anak, remaja, dan orang tua, serta masyarakat luas tahu keberadaan dan cerita dari museum ini. Dan mewartakan kabar sukacita kepada semakin banyak orang. Terima kasih atas kunjungan Anda. Salam Serviam dan Soli Deo Gloria.